Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum talim kita baca qiraatul majmu'ah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk tadi di baju udah terbang nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara-saudara,
jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Sebelum kita lanjutkan pengajian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah hari Kamis lusa, besok kan Selasa, Rebo, Kemisnya, hari Kemis pagi saya akan berangkat ke Tanah Suci, berziarah ke makam Rasulullah dan juga menunaikan ibadah umroh. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf jika selama ini ucapan saya, tingkah laku, hal-hal yang kurang baik di depan jamaah semuanya. Doain juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah umroh dan bisa mendapatkan umroh mabrurah, ziarah yang makbulah. Kedua, saya mengundang semua jamaah yang ada waktu dan tidak ada uzur syar'i, malam Rebo besok ba'da Isya acara Walimatus Safar di rumah saya. Jadi yang tidak ada uzur dan ada waktu, saya berharap bisa datang. Ada yang dimakan ya kita makan, kalau kagak ada ya beli di warteg. Ya, tapi insya Allah ntar disiapin sama Bang Haji Aziz untuk kita makan, minimal ya nasi uduk minimal. Kita bareng-bareng mendoakan keberangkatan saya. Juga insya Allah secara pribadi nanti saya akan mendoakan khususon jamaah Majelis Ta'lim malam Selasa Mushola Al-Falah. Saya akan mohon sama Allah di depan multazam, di raudhah dan di tempat-tempat mustajab, mudah-mudahan jamaah Mushola Al-Falah dapat anugerah bisa menunaikan ibadah umroh, syukur-syukur ibadah haji. Yang paling penting ziarah ke Nabi kita, itu yang paling penting. Rindu kan sama Nabi ya? Rindu ya Allah, rindu banget. Rindu ya, mudah-mudahan Allah jawab kerinduan kita. Kita bisa berziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah dan bisa beriktikaf di depan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Maafin nih Pak ya semuanya ya. Ya, namanya guru ya. Kadang-kadang mulutnya cerewet, ngomel, mulut ngomel ya. Ya. Maafin ya, maafin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang jujur dan juga persahabatan. Lanjutannya, faslun ay hadza faslun fit taubati, menerangkan tentang taubat. Taubat itu apa sih? Taubat itu kembali, balik. Kita ini ibarat orang jalan, jalannya lurus, kitanya belok. Nah, supaya kita bisa mendapatkan tujuan yang benar, habis belok balik lagi ke jalan lurus itu taubat namanya. Kita jalan udah benar-benar, udah lurus, emang udah arahnya tepat, kita nyasar, entah kemana, entah berantah. Nah, balik lagi ke jalan itu namanya taubat. Jalan itu menuju mana? Ridhonya Allah, magfirahnya Allah, surganya Allah. Nah, kalau kita nyasar kemana-mana, dan ntar kagak ketemu, ya balik dah ke jalan itu lagi. Cara gampangannya begitu. Arti taubat, kembali ke jalan Allah.
Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, la taubata lit-taibi hatta yagsila badnahu minal harami bithibi kasbi. Ya Ali, wahai Ali, la taubata, kagak dianggap taubat, lit-taibi, bagi orang yang taubat, hatta yagsila batnahu, sampai dia membersihkan perutnya, hatta yagsila batnahu, sampai dia membersihkan perutnya, dibersihkan minal harami, dari hal yang haram, makanan-makanan haram. Cara membersihkannya dengan apa? Bithibi kasbihi, dengan bagusnya pekerjaan atau pekerjaan yang bagus, yang halal. Orang taubat, istighfar, mohon ampun, tapi yang dimakan masih perkara yang haram, maka serajin, sebanyak, segetol apapun dia taubat, itu belum dinilai bertaubat. Belum. Walaupun dosanya tidak berkaitan dengan masalah perut. Ya Allah, ampunin saya karena saya telah menipu misalnya, berzina misalnya, maafin saya. Itu tidak bisa dianggap bertaubat sebelum dia membersihkan perutnya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Seberapa sering kita taubat, seberapa rajin kita istighfar, itu belum disebut sebagai taubat kalau masih doyan makan yang bukan miliknya. Imam Ghazali itu jadi ulama besar yang keilmuannya itu diakui oleh seluruh dunia. Beliau muridnya Imam Haromen. Imam Ghazali itu bapaknya orang biasa, penjual kain, tapi punya anak segitu hebatnya kayak Imam Ghazali. Karena apa? Karena beliau tidak pernah memberikan makan sedikit pun dari hasil yang haram. Jangan lagi haram, makruh yang syubhat aja juga nggak dikasih bakal anak. Kebersih hatinya, hatinya bersih, darahnya bersih, pemikirannya bersih. Jadi orang sukses, orang barokah. Di Pati ada ulama besar, kiai besar, Badullah Salam. Badullah Salam itu termasuk salah satu ulama khos, ahli Al-Quran, ahli qiraat sab'ah. Muridnya aja banyak yang jadi ulama. Itu nggak bisa ceramah. Kalau ceramah nggak bisa intonasi, nggak bisa retorika, datar aja. Ya, kalau beliau ceramah ya banyak yang ngantuk, dengerinnya nggak semangat. Tapi kalau beliau ngaji, Masya Allah, tuh yang ngaji ribuan, kagak ada yang ngantuk. Padahal ngajinya kalem banget. Di antaranya ngomong, jadi orang harus jujur. Jujur itu berkah. Nah, pedagang-pedagang kagak berani jual dagangannya menyalahi aturan agama, karena takut ntar kagak berkah, makan sesuatu yang haram. Luar biasa. Ya, ini perlu kita jaga benar-benar. Di antara sebab orang yang suka makan haram itu ada rasa malas untuk ibadah. Malasnya luar biasa. Pengen ke musola rasanya berat banget.
duduk di majelis taklim rasanya ogah banget. Jamaah berat banget. Jadi malas. Kagak pernah tahajud, kagak pernah duha. Itu diantara tanda-tanda orang yang pernah makan haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi jaga benar-benar. Jaga. Walaupun sedikit, yang penting barokah. Buat apa banyak tapi mendatangkan musibah. Titik. Cara membersihkan perut dari barang haram bi kasbi, pekerjaannya yang baik. Yang penting halal. Ngojek, ya, ayong, ngojek, nggak apa-apa, penting halal. Makan, anak istri berkah. Kerja di pabrik, walaupun pabrik itu milik orang non muslim, halal gajinya, jangan takut, halal. Karena hubungan pekerjaan itu hubungan muamalah. Nah, kita kerja, nah kita dapat gaji yang halal. Saya punya jamaah jadi supir orang Amerika, kerjanya di kedutaan besar Amerika. Itu 24 tahun pekerjaannya disembunyikan. Nggak pernah cerita sama orang bahwa dia nyupirin orang Kristen, orang Amerika. Malu katanya, karena banyak ustadz yang dia kenal menghukumi pekerjaannya haram. Tidak, halal, pekerjaanmu itu halal. Kamu kerja kok, kamu bawa mobil, kamu nyetir. Hubungan pekerjaan itu hubungan muamalah. Dapat gaji dari orang non muslim, gajinya halal. Buat makan anak istri, buat bayar pondok anak di pesantren, halal, nggak apa-apa. Sama juga kita bikin rumah, materialnya beli sama Cina, ya, semen, paku, pasir, orang non muslim, boleh, wong kita beli kok. Halal itu namanya muamalah. Yang penting ketika dia masuk ke gereja, ya Bapak jangan ikutan. Oh enggak Pak Kiai, enggak. Ketika dia masuk ke tempat-tempat terlarang, ke dugem, ya Bapak yang enggak profesional, di mobil saja jagain mobil. Itu enggak jadi masalah, halal. Nah yang tidak boleh kalau kemudian dia judi, tahu sendiri, kita tahu melihat dia judi menang. Ya, terus sebagai tanda kebahagiaannya kita dikasih, nih saya kasih 10 juta, saya habis menang judi. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ditolak, sayang 10 juta ya. Itu sama juga Pak Haji, dilaporin orang, Pak Haji apa? Anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang, alhamdulillah. Ya jangan, haram ya haram. Tapi kalau gaji dia semata-mata memang gaji, boleh. Kerja-kerja di pabrik itu, perusahaan rata-rata kan bukan punya orang Islam. Ya kita dapat gaji, mau kita kerja ya halal, nggak usah khawatir. Orang-orang yang kerja di bank itu, katanya gajinya haram, tidak, halal, nggak usah khawatir, halal, wong dia kerja. Jangan gampang memponis. Orang jadi satpam di mana itu? Di bank. Jadi dapat gaji kan karena dia kerja. Orang teller jadi customer service. Jadi dia kerja, dia dapat gaji halal gajinya. Jangan dihukumi haram macam-macam. Tapi kan bank haram, ngukumin bank haram, yang ngomong haram gajiannya lewat ATM. Ya tah? ATM produk bank, bayar pajaknya lewat bank, kredit motor lewat bank, KPR rumah lewat bank. Sudahlah, jangan terlalu kaku.
Banyak yang kemudian nekat berhenti kerja dari bank. Ya terserah, itu hak dia. Tapi jangan pernah memvonis orang yang kerja di bank rezekinya pasti haram. Jangan. Halal karena dia pekerjaan. Nah, kecuali memang nyata-nyata haram, kerja di pabrik bir, tuh, jelas itu nggak boleh. Kerja bikin narkoba itu haram, nggak boleh. Saya kan kerja benar. Kerja jadi pelacur, saya kan kerja jual apa? Nggak boleh begitu. Ayo kerja yang lainnya halal, ganti lah. Pelacur mendingan jadi pelayan toko, halalan thayyiban. Apa itu bang? Uang tip dari supir. Iya enggak apa-apa. Uang tip dari bos. Kita nyupirin. Bongkarnya halal apa enggak? Ya halal. Kita kan bongkar ya, kita bantuin. Dan terus dikasih uang tip, ya halal. Tapi ada juga tuh minta duluan gitu. Ya. Tapi tetap kerja. Ya halal. Boleh. Yang kagak boleh kalau bongkar punya orang kita bantuin, itu namanya apa? Maling. Haram kalau maling mah. Kagak, saya cuma bantuin doang. Bantuin apa? Bongkar rumahnya. Dapat apa? Nah dia TV saya radio lah sama baik. Kali radio mau kecil jadi halal gitu. Agak bisa. Ya kalau uang tip ya terima, orang ngasih hadiah itu. Halal. Tapi kalau nyogok lah itu nggak boleh, lain lagi. Nyogok. Jadi security emang aturannya kagak boleh. Udah Pak, bolehin Pak buat saya. Ini 200.000. Oh iya dah kalau begitu mah. Nah itu namanya ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok sama yang disogok sama-sama masuk neraka. Sekarang kagak ada, kalau kagak nyogok ya kita jangan jadi bagian itu. Jangan. Titik. Saya aja ketat, adil, tegas. Berapa banyak wali santri yang izin anaknya dibawa pulang, tapi alasannya tidak termasuk yang dibenarkan dalam aturan, saya tolak. Padahal bapaknya banyak banget. Bapaknya beliin mixer, beliin mic, sound system dari dia mulu, support. Nyumbang tiap bulan pesantren. Sama saya juga buaya banget. Hari Minggu kemarin, baru kemarin WA, Pak Kiai, saya mohon izin anak saya si A, saya mau ajak 1 hari aja. Ada family gathering dari PT katanya. Insya Allah sebelum maghrib udah saya anterin pulang. Saya jawab mohon maaf, beribu maaf Pak. Sekarang bukan liburan pondok dan bukan waktunya sambangan. Jadi ananda tidak diizinkan keluar dari pondok. Oh, jelas. Ada lagi yang ngawinin orang Cikarang. Pak Kiai, saya minta izin mau saya bawa pulang anak saya karena ada yang nikahan. Yang nikahan siapa? Sepupunya saya. Dan terus anakmu dibawa pulang mau jadi apa? Mau jadi wali, apa jadi saksi? Enggak, itu dibawa pulang aja. Enggak boleh. Adil, harus adil. Jangan, jadi dia diem, jangan. Ibunya nggak pernah bagi apa-apa. Nah, ini bahaya nih, biarin ya. Ntar kan pulangnya juga kita diamplopin lagi. Wah itu bukan kiai kalau kayak gitu. Setan itu, nauzubillah min. Ya harus adil. Harus adil. Kecuali yang menikah kakak kandungnya, neneknya nikah lagi. Ya pulanglah boleh. Kalau ada sepupu ibunya, ya mau ngapain anaknya pulang? Harus adil. Ya, jaga. Jangan sampai ada yang haram masuk. Ya Ali wa ay Ali, idza lam yakun al-alimu taqiyan. Nah, ini buat kiai nih. Buat pemuka agama. Ini termasuk saya ini. Kritikan ini dari Nabi yang luar biasa ini.
Ya ahli wa ay ali iza lam yakunil alimu taqiyan. Apabila orang alim bukan merupakan orang yang bertakwa, kiai tapi tidak bertakwa, wal kedual, orang peduli sual, aspal, sandal, diuntal, apa semaunya sendiri, agak peduli halal haram, yang penting perut kenyang, penting apa-apa tercapai. Itu namanya orang alim tapi tidak bertakwa. Kalau ada orang alim yang tidak bertakwa, zallat mau'izatuhu, maka mau'izahnya jadilah zallat, jadilah mau'izatuhu, mau'izahnya, nasihatnya, ala qulubin nasi, di hati jamaahnya, di hati orang santrinya, jamaahnya, kama yazallu al-qadharu, sebagaimana tetesan hujan, ala baydin nu'ami, di atas telur burung onta. Sebagaimana tetesan air hujan netesnya di atas telur burung onta, wasofa, dan batu yang halus. Maksudnya bagaimana? Kagak berdampak apa-apa. Telur burung onta ditetesin air, nyeresep nggak ke dalam? Kagak, tumpah, kalis, orang Betawi bilang kalis. Batu licin tetesin air, batunya kalis, kagak bakalan nyeresep. Daun kimpul tetesin air, kalis. Itu gambaran seorang kiai, seorang ustadz, seorang pemuka agama. Kalau dia tidak bertakwa, maka mau izoknya kagak bakalan dipakai sama santrinya, nggak bakalan dipakai sama jamaahnya. Gedabrus, orang doang disuruh bener, dianya kagak bener. Nauzubillah min dzalik. Jamaah doang disuruh pada tahajud, guru ya kagak pernah tahajud. Nah itu nasihatnya kagak bakalan masuk ke dalam hati jamaahnya. Seperti air yang jatuh ke atas daun talas. Daun talas ya, daun apa namanya? Lompong. Iya bener, ya Allah, zaman masih kecil sering banget dimasakin lompong mama. Kangen ya sekarang. Kangen kan masakan Mbak. Udah berapa banyak, berapa puluh restoran yang kita masukin. Coba di sini aja, Harapan Indah tuh restoran mana yang belum masukin? Wah, sombong banget. Kagak ada yang makanannya seenak masakan emak, walaupun pakai sayur lompong. Lah beneran ini. Ya udah kagak bakalan lagi kita ngerasain masakan emak, udah kagak bakalan. Nasi goreng itu Masya Allah, dari yang bumbu kecap, bumbu saus, tetap aja yang enak nasi goreng putih, kagak diapa-apain karya emak. Kalau cuma cabai diulek sama bawang, campurin garam dikit. Kalau kita berangkat sekolah, ya Allah, nggak ada yang nandingin masakan emak. Dinyanya, iya. Sekarang mah nggak bisa. Bener. Masak daun mentarian, nyari dulu, udah enak aja, mecak lah, mecak. Ya, jadi seorang kiai yang tidak bertakwa, maka nasihatnya sama dengan tetesan air hujan yang jatuh ke atas telur burung onta, kagak ada pengaruhnya. Seperti tetesan air hujan yang jatuh ke atas batu yang licin, kagak ada gunanya. Ada tuh satu makalah itu di kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku
huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun akan menimbulkan kerusakan, kabirun yang besar, akan menimbulkan kerusakan yang besar. Fasadun kabirun. Siapa itu yang akan menimbulkan kerusakan besar? Alimun mutahatiku, orang alim yang fasik, orang alim yang nerjang dosa besar terus, orang alim yang kagak takut dosa, orang alim yang tidak bisa menjadi contoh. Ucapannya suka mencaci maki, menghujat, menghina, di panggung teriak-teriak. Kelakuannya kagak benar, rusak agama. Karena masyarakat akan melihat kiai aja kayak gitu, apalagi kita. Tuh, rusak agama. Kalau orang alim yang mutahatikun, orang alim yang fasik, yang sembrono, berbuat semaunya sendiri. Tapi wa akbaru min wujajilun mutanasikun, lebih besar lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Jagilun mutanasikun, orang bodoh tapi keminter, sok pinter, ngomongin agama mulu, dalil mulu, padahal kagak paham apa-apa. Dalil kemana, maksudnya kemana. Zaman sekarang banyak banget kayak gitu. Orang bodoh pada tampil dikasih panggung. Sekarang banyakan penceramah apa banyakan kiai ngajar kitab? Penceramah. Kenapa? Karena ceramah, ya udah tahu, amplopnya gede. Ya, apalagi nih zaman Maulid. Ya Allah. Tapi kalau kiai kitab langka, belajar dulu nahu sorobnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya. Sekalinya ngaji di majelis taklim, muridnya ada 3, yang 1 pules, yang 1 budeg, yang 1 pules, yang 1 budeg, tinggal 1. Gebleknya agak karu-karuan. Kesian itu guru. Tanya, guru ngajar apa? Lah tahu saya tidur. Yang 1 ditanya, ini ngajar apa? Mau tahu saya budek, saya denger kagak guru nerangin apa. Yang 1 ditanya, tadi guru ngajar apa? Ya saya kagak paham pisan. Lah 3, kesian banget guru. Ya Allah, padahal gurunya alim. Ngajar tafsir, jarang sekarang. Saya bukan kok ngecilin orang Pondok Ungu, bukan ya, saya cinta banget Pondok Ungu, cinta banget. Cuma cari dari ujung mana ke ujung mana yang benar-benar ahli tafsir orang Pondok Ungu. Belum ada kan? Yang benar-benar ahli tafsir, yang benar-benar ahli hadis, belum ada mana. Yang benar-benar ngajarin itu benar-benar leken itu loh, bidangnya dia di hadis itu. Belum ada. Tapi kalau penceramah banyak. Ya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bukan di mana-mana, di TV, di YouTube, di radio. Kebanyakan itu cuma pintar ceramah. Kagak ngerti balaghah, kagak ngerti mantek, nahwu, sorot. Ini disebut wa akbaru min ujagilun mutanassikun. Ada yang nasrib itu, kafara yukafiru kufran. Siapa itu? Yai, udang-udang pakai jubah, pakai sorban. Itu kan diketawain sama santri. Masa kafara yukafiru kufran? Itu kan anut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mestinya kafara yukafiru takfiran. Tadi yang kafara yukafiru kufran. Dari situ aja ketahuan. Coba dicucuk tangannya bolak-balik. Udah akhir zaman. Makanya kiai saya pernah ngomong sama saya,
Aku ikut termasuk manusia langka, kata kayak saya. Saya itu termasuk kiai langka. Kok sageti? Kok bisa gitu? Jadi manusia langka. Lah iya. Kan ahli fikih. Ahli fikih sekarang itu sudah banyak ditinggalkan orang. Orang lebih condong, lebih senang dengerin penceramah-penceramah yang gak jelas backgroundnya, gak jelas keilmuannya, tapi pintar beretorika, pintar mengolah kata-kata. Yang ahli fikih benar-benar yang ada dalilnya banyak yang diabaikan, ditinggalkan. Udah akhir zaman. Udah akhir zaman. Nauzubillah. Makanya di akhir zaman itu kita termasuk saya gegandulan. Gandulan sama benar-benar orang alim. Maniktada aliman lakiyallah as-saliman. Gegandulan sama orang alim. Ngikutin orang alim pasti selamat dunia akhirat. Pasti. Saya punya kiai di Kudus. Itu di pondok pesantren kita, depan itu kan ada tanah itu. Tanah wakaf orang 200 meter yang persis depan sebelah sini. Terus saya punya tanah pribadi 300 meter. Banyakan tanah saya kan, tanah pribadi. Saya beli pakai uang saya. Jaraknya nggak berjauhan dari sini ke rumah Pak Haji Ita. Ini tanah wakaf, itu tanah saya 300 meter, dekat banget. Supaya lebih bagus, supaya lebih cakep, saya mau tukar. Jadi tanah wakaf 200 biarin ya, 200 punya saya, kan dikit. Yang 300 punya saya bakal pondok. Tapi batin saya ganjel banget. Ganjel banget. Ya emang bagus, nanti ini bisa lebih gede asramanya. Biarin saya ngalah. Ganjel. Saya buka-buka kitab mazhab Syafi'i mah nggak boleh. Nggak boleh mazhab Syafi'i, nggak boleh, jelas. Wakaf itu milik Allah. Walaupun tanah itu tidak produktif, kagak boleh dialih fungsi, kagak boleh dijual, kagak boleh diganggu gugat. Itu milik Allah. Tapi ada mazhab lain yang memperbolehkan. Apa ini intiqalul mazhab, pindah mazhab gitu ya? Apa tetap ngikutin pendapat Imam Syafi'i? Kan bingung saya. Walaupun saya sendiri udah punya kesimpulan, karena tinggal di Indonesia harus ngikutin Imam Syafi'i. Tapi tetap saya telepon kiai saya. Demi Allah, Yai parang matur, ada apa gitu. Saya punya tanah 300 meter tanah pribadi. Letaknya strategis untuk asrama putri, bagus, gede tanahnya, ya, terus luas juga dan lebih strategis. Karena kalau berdekatan dengan asrama putra juga kan kurang bagus. Ntar yang cowok mejeng mulu. Nah ini saya mau tuker ya, 200 meter tanah wakaf buat asrama saya ambil. Nah 300 meter itu tanah saya buat asrama putri. Apa kata saya? Ojo anak, ojo, jangan gegabah, kata kiai saya. Ojo nang, jangan gegabah. Haram, ora oleh, kata kiai. Nah menawi derek mazhab sana sipun piye, pripun ya. Kalau ngikutin mazhab lainnya bagaimana? Wong nerapno hukum iku apik sing hati-hati. Orang nerapin hukum itu bagus yang hati-hati. Nek cara aku ya ora oleh nang ojo kata kiai. Kalau cara saya nggak boleh, jangan. Saya bilang, Yai dalam samaan wa ta'atan. Kalau patuh, saya tunduk, saya nurut. Saya nggak akan pernah tukar. Nah, itu biarinlah. Ya tetap tanah saya yang 300, yang wakaf ya tetap wakaf. Jadi punya apa? Punya prinsip tetap. Kiai-kiai kita itu punya prinsip. Orang alim, manik tada aliman laqiyallahu as-saliman. Saya ngikutin. Saya ngikutin. Saya nggak ngikutin mazhab lain, saya ngikutin kiai aja. Ngikutin kiai saya. Lebih hati-hati. Nah itu penting. Kalau zaman sekarang kita nanya penceramah, tanahnya berapa? 300. Tanah wakaf 200. Wah hebat itu.
Banyakan tanah yang 300, udah ambil aja, nggak ngapa-ngapa, kayak gitu kan ya. Karena tidak dilandasi dengan ilmu, dilandasinya dengan nafsu. Wah hebat Ustaz Budi, tanahnya 300 meter ditukar ke tanah 200 meter, berarti yang 100 meter amal itu. Saya udah tahu ya, tapi saya pengen lebih yakin. Saya telepon kiai saya. Awal-awal bangun pesantren, itu banyak sekali kiai, saya nggak mau sebut, jadi fitnah. Mungkin kalau orang yang ngelihat YouTube ini juga orangnya tahu lah. Men saya nggak mau nyebut lah, haram hukumnya. Itu bilang kayak gini sama saya, demi Allah ini, Ustaz Budi itu bikin pesantren jauh dari rumah, di Babelan. Itu tanah pesantren, namain nama Ustaz Budi, biar lebih aman. Namain lah. Saya aja tuh pesantren saya namain nama saya. Benar-benar diunjukin sertifikatnya, itu tanah pesantren nama beliau, saya nggak sebut namanya. Namain nama Ustaz Budi aja, namain, nggak apa-apa itu, lebih aman. Apalagi ada di mana-mana. Yang pesan kiai senior, alim, pinter, kiai senior. Tapi batin saya menolak. Lawang ini amal orang, kok sertifikatnya nama saya. Bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Akhirnya untuk meyakinkan diri saya telepon lagi kiai saya. Kiai, saya beli tanah kiai, tapi duit hasil amal orang. Boleh nggak kalau saya namain nama pribadi kiai, yang peruntukannya tetap untuk pesantren. Nanti saya sampaikan ke depan jamaah bahwa ini saya kasih nama saya. Ya ojo nang, jangan, kata kayak saya. Lo ngamalnya uang kok dinamain namamu, jadi itu kan amal orang. Gitu. Padahal saya udah tahu kan jawabannya, tapi saya pengen lebih mantep lagi. Saya nelpon kiai saya, ngikutin orang alim pasti selamat. Jangan nang, jangan. Kamu tuh orang baik, anakmu orang baik, tapi entah di keturunan yang keberapa, karena itu merasa punya kakeknya, bisa aja diakuisisi, dijual buat rebutan warisan. Bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah? Nangis saya langsung. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih saya diselamatkan. Langsung saya buat keputusan, namain sertifikatnya, nama yayasan. Tapi lama guru, ini bisa setahun 2 tahun belum kelar, biarin. Kalau nama guru cepet katanya. Udah langsung jadi, enggak, biarin. Saya tunggu, mau 10 tahun juga saya tunggu. Lah bener. Dari tahun 2019 baru kemarin tahun 2024 baru jadi sertifikatnya. Sertifikat baru jadi. Udah nama tanahnya Yayasan Ar-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia. Tapi kan nggak ada nama saya. Benar-benar itu nama yayasan. Saya juga udah wakaf kok, wakafin diri saya sama guru-guru situ. Umpama ini maaf, saya kok meninggal dunia,